Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya, yaitu Belajar Bahasa Jepang. Belajar Bahasa Jepang kali ini kita melanjutkan buku pelajaran Bahasa Jepang 3 atau buku Sakura 3 bab 46. Pada bab 46 ini berjudul Padang Ryo-Ryo Tabetain desu ga. Padang Ryo-Ryo Tabetain desu ga. Ya, di sini contohnya pengantarnya ada restoran atau toko kerajinan di Indonesia. Mana yang Anda rekomendasikan? Mengapa demikian? Ya, di sini mari kita berlatih menyebutkan jenis oleh-oleh khas daerah wisata agar dapat menginformasikan dan menyarankan oleh-oleh yang tepat kepada wisatawan. Selanjutnya di sini ada kesenian tradisional, ada gamuran. Gamuran itu artinya gamelan ya. Kemudian ada wayang, artinya wayang ya. Saya ulangi lagi, gamuran, wayang. Di sini ada juga oleh-oleh atau oleh-oleh dalam bahasa Jepang disebut omiyage. Omiyage. Ada oleh-olehnya, ada ningyo. Ningyo artinya boneka. Batik, batiku artinya batik. Aksesari, aksesari artinya aksesoris. Okasi, okasi kue atau makanan kecil ya. Kita ulangi ya. Omiyage, ningyo, batiku, aksesari, okasi. Kemudian di sini ada beberapa kosakata. Ada takai, artinya mahal. Yasui, murah. Kaimas, membeli. Bentuk kamusnya kau. Nani-nani, ryori, atau titik-titik ryori. Artinya masakan titik-titik. Saya ulangi. Takai, yasui, kaimas, kau, nani-nani, ryori. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pola kalimat, yaitu pola kalimat yang pertama ada kakak, yaitu kakak artinya adalah kata kerja ya. Kata kerja bentuk mas. Nanti bentuk mas ini diubah ke dalam bentuk tain desu ga ya. Sebelumnya minasang juga sudah pernah mempelajari bentuk tai des ya. Sama ya sebenarnya ya. Kalau yang dipelajari yang dulu itu tai des, yang sekarang tain desu ga. Yaitu sama-sama untuk menyatakan keinginan. Tetapi kalau yang tain desu ga ditambahkan sekaligus meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Ya, contohnya di sini ada kata kerja bentuk tain desu ga, ya, artinya ingin melakukan sesuatu titik-titik ya. Kemudian kalimat dasarnya yaitu Indonesia go no hon o kaimasu. Indonesia go no hon o kaimasu. Lihat di sini ada kata kerja bentuk mas yaitu kaimasu. Ya, kaimasu membeli, hong buku, Indonesia go bahasa Indonesia ya. Membeli buku bahasa Indonesia. Di sini kata kerja kaimasnya kita ambil kaimas, masnya kita ganti dengan tain desu ga. Jadi yang tadi kaimas menjadi kaitain desu ga. Ya, kaimas artinya membeli, kaitain desu ga artinya ingin membeli. Kalimatnya menjadi Indonesia go no hon o kaitain desu ga. Saya ulangi, Indonesia go no hon o kaitain desu ga. Kaitain desu ga artinya ingin membeli, hon buku, Indonesia go ya, buku bahasa Indonesia. Indonesia no hon o kaitain desu ga. Selanjutnya kita masuk ke tugas pertama ya. Di sini latihlah kalimat berikut. Di sini ada contohnya. Kecaku dansu o mitain desu ga. Kecaku dansu o mitain desu ga. Dibagi menjadi dua, yaitu bagian A dan bagian B. Yang bagian A-nya ini adalah kata benda ya.
Kecaku dansu. Dansu itu adalah dance atau tari. Kecaku adalah kecak ya. Tari kecak ya. Kata bendanya yang bagian A itu tari kecak. Kemudian bagian A di sini ada kata bendanya adalah padang riori. Riori masakan Padang ya. Padang adalah Padang, riori masakan. Jadi masakan Padang. Terus kata benda lain ada batik ke, artinya batik ya. Kemudian ada gamerang, gamurang artinya gamelan ya. Kemudian yang bagian B, mitain desu ga, ini adalah kata kerja. Yang bagian B di sini ada B-nya tabemas. Artinya makan ya. Silakan minasang ubah bentuk tabemas menjadi bentuk tain desu ga. Kemudian ada kaimas, artinya membeli. Ini juga diubah ke dalam bentuk tain desu ga. Ada kikimas, kikimas artinya mendengar, diubah menjadi bentuk tain desu ga. Jadi di sini ada 3 kalimat ya. 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat ya. Kalimat pertama, kata bendanya padang riori, kata kerjanya tabemas. Kalimat kedua, kata bendanya atau bagian A-nya batik ke, kata kerjanya bagian B-nya kaimas. Yang kalimat ketiga, kata bendanya atau bagian A-nya gamurang, bagian B-nya atau kata kerjanya kikimas. Gambatte kudasai. Selanjutnya pola kalimat yang kedua yaitu kata benda KB. Kata bendanya di sini yaitu benda, kemudian nara, kemudian KB kata benda di sini sebutkan tempat. Ga ii desyo. Ga ii desyo. Ya. Kata benda, benda nara. Ya, nara itu artinya bisa diartikan kalau ya. Kemudian kata benda tempat ga ii desyo. Ii desyo bisa artinya sebaiknya ya. Pola kalimat ini digunakan untuk memberikan saran atas pertanyaan lawan bicara. Pola kalimat 1 dan pola kalimat 2 ini umumnya digunakan secara berpasangan. Tadi pola kalimat yang pertama itu, nah ini cara menjawabnya di pola kalimat yang kedua ya. Nah kemudian ada partikel yo di situ digunakan untuk memberitahukan kepada seseorang yang belum tahu tentang sesuatu, misalnya rasa, harga, waktu dan lain-lain. Yo di sini digunakan di akhir pola kalimat ya, di akhir pola kalimat ya sebagai berikut. Nah, di sini juga ada di akhir ya, desyo ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin loh ya. Ini loh gitu ya, seperti itu. Sebaiknya di sini loh. Di sini bagus loh gitu ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan di sini kata benda yaitu benda ya. Bendanya di sini contohnya ada Indonesia Gono Hong ya. Indonesia Gono Hong yaitu buku bahasa Indonesia. Kemudian kata bendanya yaitu tempatnya. Misalnya di sini ada Gramedia ya. Nah, kata benda nara, benda ya, kata benda, benda nara, kata benda tempat ga ii desho. Nah, di sini kata bendanya yang warna kuning Indonesia Gono Hong, buku bahasa Indonesia. Kata benda tempatnya yang warna hijau Gramedia. Kalimatnya menjadi Indonesia Gono Hong Nara Gramedia ga ii desho. Indonesia Gono Hong Nara Gramedia ga ii desho. Indonesia Gono Hong Nara kalau buku bahasa Indonesia. Jadi temannya itu tadi sudah ngomong ya, mau beli buku bahasa Indonesia. Jadi kalau buku bahasa Indonesia Gramedia ga ii desho. Sebaiknya di Gramedia ya. Saya ulangi kalimatnya. Indonesia Gono Hong Nara Gramedia ga ii desho. Selanjutnya untuk tugas 2 yaitu ada 2 nomor 1 dan nomor 2. Kita latihlah kalimat berikut. Nomor 1 terlebih dahulu ya. Di sini ada batik nara, batik tulis ga ii desho. Lanjutannya kirei desho. Nah, di sini kalau minasang perhatikan dibagi menjadi 3 yaitu A batiku, B batik tulis, C kirei desho. Ya, di sini yang bagian A ini adalah kata bendanya ya, yaitu yang mau dibeli oleh yang disebutkan di kalimat pertama ya. Yang mau dibeli yaitu batiku, kemudian tempatnya yang disarankan ya,
yaitu batik tulis. Kalau tidak tempat yang disarankan, bisa juga jenis ya, jenis yang disarankan. Di sini jenisnya yaitu jenis batik tulis ya. Atau bisa juga nama tokonya ya. Tempat kalau kita fokusnya ke tempat, berarti ini adalah batik tulis itu nama tokonya ya. Kemudian ada tambahan bagian C, yaitu kata sifat. Kata sifatnya di sini kirei desu. Kirei itu artinya adalah indah ya. Bisa diartikan indah atau bagus ya. Saya ulangi, batiku nara batik tulis ga ii desho. Kirei desho. Ya. Di sini yang bagian A-nya yang batiku, maka ada aksesari. Kemudian bagian B-nya di sini batik tulisnya diganti dengan kota gede. Kemudian bagian C-nya yang kirei diganti dengan kawaii. Kawaii itu artinya adalah lucu ya. Di sini ada aksesari, aksesoris, kota gede, kemudian kawaii, lucu ya. Kemudian yang A di sini di kalimat yang kedua ada Jakarta no omiyage, oleh-oleh dari Jakarta ya. Kemudian bagian B-nya kita nama tempatnya ada Sarina. Kemudian bagian C-nya Yasui. Yasui itu murah ya. Nah, kita ini kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga, bagian A-nya yang batikunya diganti dengan wayang. Kemudian bagian B-nya diganti dengan Yogyakarta no Okyu. Okyu itu keraton ya. Keraton Yogyakarta. Kemudian bagian C-nya diganti dengan Yumei. Yumei artinya terkenal. Saya ulangi ya, saya bacakan contohnya sekali lagi. Batiku nara batik tulis ga ii desho. Kirei desho. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh atau latihan pola kalimat nomor 2. Di sini ada Q&A, question and answer. Yang bagian questionnya di sini ada Nihon Ryo tabetai desu ga. Yaitu yang bagian ki-nya Nihon Ryo ingin makan masakan Jepang ya. Nihon Ryori itu masakan Jepang, tabetai desu ga ingin makan ya, ingin makan. Jadi Nihon Ryo tabetai desu ga, saya ingin makan masakan Jepang. Yang bagian answer-nya yaitu menyarankan ya. Nihon Ryori nara kalau masakan Jepang, sakura ga ii desho. Sebaiknya di Sakura ya. Sakura itu nama restorannya ya atau tempat makannya. Saya ulangi, Nihon Ryo tabetai desu ga, Nihon Ryori nara sakura ga ii desho. Nah, sekarang bagaimana membuat kalimatnya ya atau membuat percakapannya ya. Di sini yang pertama yaitu Nihon Ryori yang bagian A sama ya, Nihon Ryori juga. Maka bagian A-nya adalah bari no omiyage. Omiyage itu ada oleh-oleh. Bari adalah Bali ya, oleh-oleh dari Bali. Nah, ini yang bagian A ini diulang disebutkan 2 kali ya. Di bagian Ki dia disebutkan, contoh ada Nihon Ryori. Kemudian bagian B-nya adalah kaimas. Kaimasnya di sini diubah ke dalam bentuk tain desu ga ya. Nah, di bagian A juga yang bagian bari no omiyage-nya juga disebut ulang karena di sini juga disebutkan ulang Nihon Ryori nara ya, maka di sini juga disebutkan lagi bari no omiyage ditambah nara ya. Nah, kemudian C-nya adalah yang disarankan. Nah, di sini ada Ubudo no Ichiba. Ichiba itu artinya pasar ya, pasar Ubud ya. Ini satu kalimat. Ini juga seperti yang tadi dijelaskan, di kalimat kedua juga sama seperti kalimat pertama, yaitu bagian A-nya di sini ada wayang, ya, bagian A. Kemudian bagian B-nya ada mimas, mimas diubah ke dalam bentuk tain desu ga. Kemudian C-nya di sini sakura diganti dengan taman mini, ya. Ini menjadi satu kalimat yaitu kalimat kedua. Kemudian bagian A yang kalimat ketiga ada gamuran. Gamuran ini bagian A, ya, berarti disebut 2 kali. Kemudian kikimasnya diubah ke dalam bentuk tain desu ga. Kemudian di sini bagian C-nya yang disarankan tempatnya apa? Ini Soro no Okyu, ya. Okyu keraton Solo, keraton Solo, ya. Hai, minasan gambatte kudasai.
Demikian pelajaran kali ini, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Korede owarimasu. Mata aimashou. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.